Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Janda semua, saya sedang berada di gedung DPR RI. Setelah selesai melakukan rapat dengar pendapat umum atau istilahnya RDPU dengan Komisi 10, Panja RUU Sisdiknas dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Dirjen PAUD. Kita berdiskusi panjang tentang perjuangan yang selama ini kita dengungkan, yaitu perjuangan kesetaraan pendidikan anak usia dini, khususnya PAUD non formal. Bahwa kita ingin mendidik PAUD non formal itu diakui sebagai guru dan negara. Dan alhamdulillah atas doa kita bersama disepakati oleh seluruh fraksi, disepakati oleh Panja, dan disepakati juga oleh kementerian bahwa dalam RUU Sisdiknas itu dihilangkan yang namanya PAUD formal dan non formal. Ini kebahagiaan bagi kita. Tetapi perlu dipahami, kebahagiaan ini baru dalam taraf draft. Artinya akan kita kawal terus, jangan pernah lengah sampai pada RUU Sisdiknas ini diketok palu menjadi undang-undang yang sah dan berlaku. Maka tetap rapatkan barisan, jangan pernah lengah. Kita akan lakukan komunikasi terus. Apabila kita diperlukan untuk turun, akan turun ke lapangan untuk mengawal agar RUU ini betul-betul berpihak pada kita sebagai pendidik PAUD non formal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya paham, PAUD mencakup itu semua, tapi boleh kan langsung TK tanpa KB? Jadi di sini masih banyak banget yang keliru. Pendidikan anak usia dini atau PAUD itu mencakup RA, TK, TPA, Kober atau KB ya, terus sama SPS. Nah kalau udah masuk salah satu yang itu, boleh langsung ke SD gitu. Jadi pemikirannya jangan dari TK harus ke PAUD terus baru ke SD, enggak, itu sama aja jenjangnya begitu. Menanggapi video viral tentang Bapak Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa PAUD itu tidak penting, PAUD hanya diperuntukkan bagi anak yang orang tuanya sibuk atau bekerja saja. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui bahwa sekolah PAUD itu sangatlah penting. Jangan skip video ini, tonton terus sampai habis supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf sebelumnya karena saya perlu menyampaikan aspirasi ini. Saya sangat mengagumi Bapak, mendukung segala langkah Bapak, terlebih untuk perubahan upaya menanamkan karakter baik pada anak-anak. Dan saya sangat berterima kasih sekali untuk itu. Tapi saya harus objektif dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada. Yang baik, wajib didukung dengan sepenuh hati, dan yang dirasa tidak sesuai, saya punya hak untuk mempertanyakan kan Pak? Terlebih saya adalah pendidik PAUD di TK. Sengaja saya buat video ini dan izinkan saya klarifikasi atas pernyataan Bapak. Dulu memang banyak anak pintar tanpa PAUD, tapi kondisi zaman dulu dan sekarang sangat berbeda. Orang tua dulu lebih banyak di rumah, lingkungan sosial lebih aman, anak bisa belajar banyak dari keluarga besar. Sekarang banyak orang tua yang sibuk bekerja. Tidak semua orang sanggup dalam hal kemampuan dasar mendidik anak di usia emas, termasuk orang tua. Gadget dan layar jadi pengasuh utama. Lingkungan tidak selalu kondusif untuk bermain dan belajar. Makanya PAUD hadir sebagai solusi atas perubahan zaman, bukan menggantikan peran orang tua, tapi menjadi mitra mendidik anak dengan pendekatan profesional. Poin yang kedua, pendidikan anak usia dini bukan sekedar tempat bermain atau penitipan anak saja. PAUD adalah lembaga pendidikan yang dirancang khusus untuk menstimulasi tumbuh kembang anak secara menyeluruh, yaitu kognitif, sosial, emosional, motorik, dan spiritual. Dan karena yang dididik adalah anak usia dini yang otaknya sedang berada dalam fase perkembangan tercepat dan paling sensitif, maka guru PAUD harus profesional. Kenapa harus profesional? Itu tadi, otak anak sedang merekam segalanya di usia 0-6 tahun. Otak anak seperti spons, menyerap semua informasi yang diterimanya. Tanpa pendekatan yang tepat, anak bisa mengalami hambatan perkembangan atau mengalami trauma yang mempengaruhi hidupnya hingga dewasa. Guru PAUD bukan hanya mengajarkan angka dan huruf saja, tapi juga nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Ini jauh lebih sulit dan lebih penting dibanding sekedar memberikan materi pembelajaran. Poin yang ketiga adalah kepaudan ini tidak serta-merta berdiri begitu saja. Bahkan hampir seluruh dunia menyatakan bahwa pentingnya anak sekolah sejak usia dini. Riset dan fakta-fakta penting tentang PAUD dari sumber internasional banyak sekali.
Di antaranya, UNESCO dan UNICEF menyatakan bahwa investasi terbaik dalam pendidikan adalah pada PAUD karena dampaknya sangat besar pada keberhasilan akademik, kesehatan mental, dan produktivitas ekonomi saat dewasa. Begitu juga dengan Harvard University yang bertahun-tahun mengadakan penelitian tentang anak usia dini. Belum lagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Finlandia membuktikan bahwa anak yang mengikuti PAUD berkualitas memiliki kemungkinan lebih besar sukses di sekolah dasar dan lebih sedikit mengalami masalah perilaku. Jadi, kesimpulannya adalah PAUD bukan sekedar tempat anak bermain. Ini adalah fondasi awal pendidikan anak. Dan karena yang kita bentuk adalah otak dan karakter anak Indonesia masa depan, maka pendidikannya juga harus orang-orang profesional yang dihargai, dilatih, dan didukung sepenuhnya. Lagi pula Pak, kalau di Jawa Barat tidak ada PAUD, mau dikemanakan? Ribuan guru-guru PAUD berpotensi mengabdi dengan dedikasi tinggi, meskipun dalam keterbatasan fasilitas, penghargaan, dan kesejahteraan yang sudah berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di negara ini. Sepertinya Bapak harus klarifikasi dan menjelaskan secara gamblang tentang kepaudan ini supaya obrolan Bapak yang kemarin viral ini tidak menjadi asumsi membingungkan di masyarakat. Bedanya PAUD sama TK apa ya? Tolong bantu jawab. Katanya dalam pembelajaran beda. Benar gak? Hai Kim Palay 99, salam kenal. Baiklah, saya akan jelaskan. Untuk yang tidak suka video ini, cukup skip aja. Untuk yang ingin menambah wawasannya, boleh sini kumpul. Dan share video ini agar banyak lagi masyarakat yang paham tentang ini. Halo teman-teman, saya sudah buatkan penjelasan tentang apa itu PAUD di akhir video ya. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih dulu sebanyak-banyaknya kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan video saya tentang PAUD dan sudah aktif berdiskusi di kolom komentar. Ternyata saya mendapat fakta baru bahwa banyak sekali komentar yang memicu perdebatan, bahkan perdebatan pendapat yang cukup tajam. Ada beberapa yang komen, PAUD ditutup saja, tidak ada gunanya. Ibu bapak yang saya hormati, tidak semudah itu untuk menutup suatu lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah. Dan jelas tujuannya juga sudah ada undang-undangnya. Mungkin buat sebagian bapak ibu ini tidak ada gunanya, tapi bagaimana dengan yang lain? Pemerintah juga harus melayani semua lapisan masyarakat dengan segala kebutuhannya. Tapi gak apa-apa. Pro dan kontra memang sudah biasa dan itu sangat boleh. Karena berbeda pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan. Justru dari sanalah kita bisa belajar melihat dari sudut pandang yang lain. Saya sangat menghargai setiap pandangan yang disampaikan, karena itu tandanya teman-teman semua peduli dan mau terlibat. Tapi mari kita jaga ruang diskusi ini tetap sehat dan saling menghargai. Jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling merendahkan, menyerang pribadi, atau menyebar kebencian. Kita bisa tegas tanpa kasar, kita bisa beda tanpa harus bermusuhan. Dan video kemarin bukan karena saya menentang personal Bapak Gubernur Jawa Barat, tapi sebagai masyarakat dan penggiat pendidikan yang punya hak untuk menyampaikan segala aspirasinya, saya harus menyampaikan ini demi kebaikan semua, bukan karena soal materi saja yang teman-teman sebutkan dalam komentar. Guru PAUD sudah terbukti kok kesabarannya berlapis-lapis dari segi apapun. Ada satu komentar yang katanya tidak semua orang populer itu benar. Yes, saya setuju dengan itu karena ada kalanya seorang idola atau yang diidolakan juga butuh bantuan dan masukan dari orang lain. Mereka juga manusia biasa, teman-teman. Begitupun dengan Bapak Gubernur Jawa Barat yang tercinta. Mari kita gunakan ruang ini untuk saling berbagi pandangan dengan cara yang bijak dan saling menghargai. Karena pada akhirnya kita semua punya tujuan yang sama, yaitu ingin anak-anak Indonesia tumbuh cerdas, bahagia, dan berkarakter. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing aku di jalan yang engkau tuju. Guruku, kami harapkan doamu. Nah itu dia tadi penjelasannya yang panjang lebar teman-teman. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Dan kadang tidak hanya masyarakat, guru pun sering salah sebut antara PAUD dan TK. Kesimpulannya adalah PAUD itu TK, TK itu bagian dari PAUD. Dan tentu setiap orang punya pandangan masing-masing tentang cara mendidik anak-anak mereka. Ada yang merasa cukup mendidik anaknya di rumah, ada yang memilih untuk memasukkan anak ke sekolah PAUD sejak dini. Dan itu semua sah-sah saja, tidak ada yang salah. Apalagi kalau orang tua merasa mampu, siap waktu, siap ilmu, siap sabar, itu akan jauh lebih baik. Sekali lagi, beda pendapat itu sangat boleh. Pilihan yang terbaik bagi anak-anak kita adalah yang paling utama. Dan ada di tangan kita sebagai orang tua. Yang penting tujuan dalam memberikan pendidikan bisa tercapai dengan baik oleh anak-anak kita. Yuk terus berbagi pikiran dengan hati yang terbuka. Terima kasih. Kang Dedi, katanya wisuda PAUD nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Habisin aja.
Ika, apakah ada perbedaan antara guru kelompok bermain dengan guru TK? Assalamualaikum Ayah Bunda. Sebelum Bunda Ika menyebutkan perbedaannya, maka Bunda Ika akan menyebutkan persamaan-persamaannya. Persamaannya yang pertama yaitu sama-sama membuat kurikulum yang sistematis dan holistik integratif. Kemudian yang kedua sama-sama membuat RPP atau rancangan pembelajaran atau modul ajar. Yang ketiga sama-sama melakukan penilaian pembelajaran, evaluasi dan juga refleksi. Kemudian sama-sama membuat laporan hasil perkembangan anak didik atau rapot. Dan yang terakhir adalah sebagian besar yaitu sama-sama sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1 PAUD. Kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan pertama adalah layanan usia. Perbedaan yang kedua adalah jenis layanan pendidikan. Kalau kelompok bermain itu adalah non formal, sedangkan TK itu adalah pendidikan formal. Lalu perbedaan yang terakhir adalah guru TK bisa mengikuti pendidikan profesi guru, sedangkan guru kelompok bermain belum bisa karena dianggap termasuk kepada layanan non formal. Dan ini Ayah Bunda masih diperjuangkan oleh organisasi yang menaungi dari kelompok bermain yaitu Himpodi, dan perjuangannya ini sudah lama sekali Ayah Bunda, sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah masuk belasan tahun begitu ya, dan sampai detik ini masih juga diperjuangkan. Harapan Bunda Ika, semoga perjuangan dari teman-teman Himpodi akan segera membuahkan hasil, dan juga teman-teman pendidik atau guru dari kelompok bermain pada akhirnya juga sama seperti TK bisa mengikuti yang namanya PPG atau pendidikan profesi guru atau sertifikasi. Semangat teman-teman, bye-bye.